Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Ragil Agung Saputroni. Saya 3518119. Saya salah satu mahasiswa di IAIN Pekalongan. Saya mengambil jurusan PPI. Mungkin yang belum tahu PPI itu bimbingan penyuluhan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai HIV dan AIDS. Kita akan mengupas semua ya mengenai HIV dan mengenai AIDS. Apa itu HIV dan apa itu AIDS, bagaimana cara pencegahan dan lain-lainnya ya. Oke, langsung saja. Mungkin yang pertama kali sebelum membahas lebih dalam mengenai HIV dan AIDS, mungkin lebih pertama kali kita membahas apa itu HIV dan apa itu AIDS. Apa sih perbedaan antara HIV dan apa itu perbedaan mengenai AIDS ya. Karena ini yang menjadi kadang-kadang orang awam itu hanya sekedar omongan HIV, AIDS gitu ya. Apa perbedaan HIV dan AIDS? Yang pertama HIV, Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel D4 ya. Semakin banyak sel CD4 maupun CD4 ya yang dihancurkan, otomatis kekebalan tubuh akan semakin lemah. Nah, kalau kekebalan tubuh akan lemah dan hilang, otomatis tubuh tersebut akan rentan terkena penyakit. Nah, infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. Nah, di sini baru ada AIDS begitu ya. Ada HIV dulu baru ada AIDS. Nah, AIDS itu apa? Tadi kan HIV itu kan nama virusnya, sedangkan AIDS itu apa? Nah, AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome yaitu perkembangan penyakit tersebut ialah ya penyakit yang dapat meningkatkan harapan akhir dari infeksi virus HIV itu sendiri. Pada tahap ini, orang yang sudah AIDS ya, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat yang menangani HIV dan AIDS, akan tetapi ada obat untuk memperlambat hidup bagi orang yang sudah terkena HIV dan AIDS ataupun si penderita ya. Oke. Nah, mungkin selanjutnya kita membahas mengenai HIV dan AIDS di Indonesia. Bagaimana sih HIV dan AIDS perkembangannya di Indonesia? Oke. Jadi kayak gini ya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI selama tahun 2016 terdapat lebih dari 40.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan wanita, diikuti lelaki seks lelaki LSL yang sering disebut dengan LSL dan pengguna narkoba, suntik atau sering disebut dengan penasub. Nah, di tahun yang sama lebih dari 7.000, bayangannya 7.000 orang menderita AIDS dengan jumlah kematian lebih dari 800 orang akibat HIV tadi. Nah, data terakhir Kemenkes RI menunjukkan pada rentang Januari hingga Maret saja sudah tercatat lebih dari 10.000 laporan infeksi HIV dan tidak kurang dari 650 kasus AIDS di Indonesia ya. Karena tidak kita asing lagi, HIV dan AIDS ini tuh salah satu penyakit yang bisa dibilang mematikan, tidak bisa dibilang mati karena penyakit HIV dan AIDS itu mematikan. Nah, terus bagaimana cara pencegahan agar kita tidak tertular HIV itu tadi? Oke, kita akan jelaskan ya. Nah, pencegahan penularan HIV yang pertama yaitu berhubungan seks yang normal ataupun wajar ya. Nah, jika Anda tidak mengetahui status HIV pasangan Anda, gunakan kondom setiap Anda melakukan berhubungan seks vaginal, anal maupun oral. Nah, selanjutnya hindari perilaku seksual yang beresiko. Nah, seks anal adalah aktivitas seks yang memiliki resiko tertinggi dalam penularan HIV itu sendiri ya. Baik perilaku maupun penerimaan seks anal berisiko untuk tertular HIV. Namun penerima seks anal lebih memiliki resiko tertular lebih tinggi ya. Karena itu disarankan untuk melakukan berhubungan seks yang aman. Ingat yang aman ya, serta gunakan bila perlu kondom untuk mencegah penularan HIV. Intinya sih kita melakukan hubungan seks itu yang aman. Yang aman itu seperti apa? Yaitu dengan satu saja ya. Karena juga di dalam agama aturannya kan cukup satu saja, yaitu istri, kalau enggak suami kita gitu kan. Oke, selanjutnya hindari penggunaan jarum bekas. Nah, ini saya sangat miris sih karena teman-teman saya banyak yang melakukan ini, yaitu teman-teman saya yang mungkin dia berkeliaran di jalanan kayak begitu. Mungkin info saya tidak hanya berteman dengan apa ya, saya itu berteman dengan semua kalangan maupun itu kawan-kawan maupun apa saja bisa dibilang kayak gitu. Nah, teman-teman saya juga ada 1-2 bahkan lebih ya yang terjadi ini gitu ya, yaitu hindari penggunaan jarum bekas. Hindari penggunaan jarum bekas saat menyuntik obat kayak begitu. Dan untuk membuat tato ataupun tindik. Nah, ini sering terjadi kepada anak-anak jalannya ya. Mereka menggunakan jarum seadanya untuk membuat tato dan jarum seadanya untuk membuat tindik. Baiknya untuk tato. lebih baik yang menurut saya dihindari sih. Terus selanjutnya PrEP yang merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengonsumsi
antiretroviral bagi mereka yang berisiko tinggi tertular HIV. Terus selanjutnya yaitu cara penularan HIV yang pertama yaitu hubungan seks ya. Hubungan seks yang tidak normal itu yaitu langkah paling besar untuk penularan HIV. Terus selanjutnya yaitu penggunaan jarum suntik tadi yang sudah saya bilang. Apalagi setelah itu cara penularan HIV yaitu dengan selama kehamilan ataupun persalinan atau menyusui seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya ya. Terus selanjutnya yaitu transfusi darah. Dalam sebagian kasus penularan HIV juga terjadi karena kita saling berdonor darah yang tidak menggunakan prosedur yang aman ya. Terus selanjutnya yaitu untuk orang-orang yang sudah terkena HIV, orang-orang yang sudah terjangkit HIV, dan untuk masyarakat umum ya, jika kita melihat orang yang sudah terkena HIV, marilah kita dukung orang tersebut ya, karena orang-orang tersebut tuh sering kita sebut bahwasanya orang-orang yang terkena HIV itu orang-orang yang sering dia preman, dia bukan orang baik, dia orang yang suka memakai narkoba, dia yang orang yang melakukan hubungan bebas. Ingat, tidak hanya orang-orang itu yang bisa terkena HIV, dia juga bisa menjadi korban. Dia menjadi korban dari orang-orang yang sudah terkena atau terjangkit HIV sebelumnya kayak begitu. Makanya kita sebagai masyarakat, jika kita melihat orang yang sudah terkena HIV ataupun sering disebut dengan ODHA ya, kita melihat ODHA itu kita jangan meremehkan mereka. Mari kita bantu mereka dengan cara apa? Dengan cara memberi dukungan lah setidaknya kayak begitu ya. Nah, itu pemaparan sedikit dari saya mengenai HIV dan AIDS ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.